Putra. Saya Nathan. Kali ini kami akan mengerjakan tugas Agama. Yeay! Adalah perbedaan peran, perilaku dan identitas laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial dan budaya. Ras adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar. Etnis adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri khas sosial seperti bahasa, adat istiadat, sejarah, dan hubungan kekerabatan. Kenapa sih kita harus menjaga keanekaragaman ras, budaya, dan etnis yang ada di Indonesia ini? Karena di Indonesia ini kan sukunya beragam banget. Kalau misalkan kita nggak menjaga, itu negara kita bisa rusak. Benar kan teman-teman? Benar. Nah, gimana cara kita menjaga persatuan itu? Itu tuh bisa dengan cara menghargai hak asasi manusia, lebih menghargai hak orang-orang lain gitu buat beribadah, terus menghargai perbedaan lah intinya. Dan juga yang terpenting adalah menerima teman kita apa adanya tanpa melihat suku, ras, gender, dan etnis. Betul banget. Apa sih perspektif dalam iman Kristen terhadap perbedaan ras, gender, dan etnis? Dalam iman Kristen, perbedaan tersebut dianggap sebagai keberagaman ciptaan Tuhan yang indah dan berharga. Semua orang bernilai di mata Tuhan. Tertulis pada Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang yang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, selanjutnya kita punya fakta-fakta terjadinya diskriminasi gender, ras, dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat, serta contoh-contoh kasusnya. Seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini masih banyak sekali orang-orang yang kurang menghargai keberadaan lawan jenisnya, seperti laki-laki yang kurang menghargai perempuan, dan perempuan yang kurang menghargai laki-laki. Seperti contoh kasus berikut. Sebuah perusahaan produsen es di Indonesia telah menimbulkan kontroversi terkait dengan praktik penindasan hak buruh perempuan dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan tersebut telah mengalami beberapa kasus keguguran dan bayi yang lahir tidak bernyawa di antara buruh perempuan yang bekerja di sana. Kasus tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi hak buruh perempuan seperti hak cuti haid dan kehamilan. Nah, bisa kita kesimpulan bahwa perusahaan tersebut tidak menghargai perempuan yang bekerja di sana karena memaksa perempuan tersebut bekerja dengan keras sehingga bayi yang ada di dalam kandungannya lahir dengan tidak memiliki nyawa. Selanjutnya ada fakta terjadi diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda dari bentuk tubuh kita, warna kulit kita, serta cara kita berpikir. Namun masih banyak sekali orang-orang yang tidak menerima perbedaan tersebut, seperti kasus kerusuhan Mei 1998 yang terjadi di ibu kota Jakarta pada tanggal 13 sampai 15 Mei yang menimpa kaum Tionghoa. Tidak hanya di Indonesia, tapi orang-orang yang rasis dan tidak bisa menerima perbedaan juga terjadi di luar negeri. Seperti kasus seseorang yang bernama George yang sedang membeli barang di supermarket dan beliau dituduh menggunakan uang palsu. Kemudian beliau ditembak mati oleh orang-orang setempat. Namun masyarakat setempat juga menemukan bahwa George menggunakan uang asli dan tuduhan tersebut palsu. Kesimpulannya ialah kita harus menghargai seluruh perbedaan yang telah Tuhan kasih kepada kita, seperti perbedaan gender, perbedaan ras dan etnis, karena tersebut merupakan anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, teman-teman tahu nggak kalau misalkan tiap pribadi itu juga punya tugas pelayanan penting loh dalam menghindari atau mengurangi atau bahkan menghilangkan yang namanya diskriminasi ras dan gender yang ada di lingkungan kehidupan kita. Nah, gimana sih caranya? Sebenarnya cara yang pertama itu sederhana banget, yaitu dengan negur temen yang mungkin masih sering rasis sama teman-temannya, masih sering ngomongin di belakang. Itu kita tegur, kayak ya udah kalian tuh nggak boleh kayak gitu. Kalau misalkan kalian emang nggak suka, diomongin aja gitu. Jadi kita harus berani buat negur, berani buat speak up teman-teman yang kita rasa masih sering menjadi
menjadi pelaku diskriminasi itu, kita harus berani negur. Nah, yang kedua adalah dengan menemani atau merangkul teman-teman yang masih menjadi korban, yang masih sering dijauhin, yang masih sering gak punya teman, yang masih kurang dirangkul. Itu perlu kita deketin dan kita temenin juga, karena dukungan kita itu sangat berarti bagi mereka, dan itu juga bisa menghindari yang namanya diskriminasi. Nah, terus teman-teman juga sadar gak kalau misalkan dengan pelayanan di gereja, misalkan jadi worship leader, jadi singer, atau yang katanya mungkin jadi Miss Dinar, aktif kegiatan gereja dan pelayanan lah pokoknya, itu kan kita bekerja dalam kelompok kan. Nah, itu tuh juga bisa menghindari yang namanya diskriminasi ras dan gender. Kenapa? Karena kita belajar buat bekerja sama, dan itu akan menghindari yang namanya stigma negatif tentang teman-teman kita yang mungkinnya dulu kita belum kenal. Terus karena udah bisa kerja bareng, jadi tahu, oh ternyata dia orang kayak gini, dan jadi lebih dekat dan menghindari yang namanya ada diskriminasi. Itu aja sih paling. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya cara-cara yang sebenarnya mungkin sederhana, tapi itu bisa juga menghindari yang namanya diskriminasi. Intinya adalah untuk teman-teman harus sadar bahwa diskriminasi itu bukan hal yang Tuhan suka, dan kita tuh punya kewajiban juga untuk tidak menjadi pelaku dari kejahatan tersebut, dan juga kita berkewajiban dan kita memiliki pelayanan untuk panggilan untuk memberantas hal tersebut. Guys, jadi ini sudah di akhir videonya, dan di sini aku akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, kita sebagai remaja Kristen, kita harus menghargai perbedaan ras, etnis, dan gender, karena itu sangat penting bagi kita, karena itu sudah diajarkan waktu kita sekolah minggu, sekolah, dan saat kita gereja sehari-hari. Tuhan sudah mengajarkan kita, dan Tuhan sudah memberikan contoh. Tuhan selalu menghargai perbedaan ras, etnis, dan gender. Kita sebagai remaja Kristen, kita harus menghapuskan perbedaan ras, etnis, dan gender, karena itu sangat penting bagi kita. Jadi kita harus selalu menghargai perbedaan itu, dan kita harus selalu memberikan contoh kepada teman-teman kita yang belum melakukan itu, dan kita harus selalu melakukan itu selama-lamanya. Jadi caranya gimana? Caranya agar pertama, kalau misalnya kita menghargai perbedaan ras, kita harus tidak membedakan teman-teman kita. Terus kalau misalnya perbedaan etnis juga sama aja, kita jangan membanding-bandingkan etnis kita dengan teman-teman kita yang di Kristen ataupun yang di luar Kristen. Dan perbedaan gender juga sangat penting, karena untuk sekarang banyak banget yang masih membedakan gender. Itu sangat tidak boleh guys di Kristen. Jadi kita sebagai remaja Kristen, kita harus melakukan firman Tuhan, dan itu juga sangat penting agar kita bisa melakukan firman Tuhan. Oke guys, itulah kesimpulannya. Terima kasih.